Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertemuan 11 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang PPH pasal 24. Anggota kelompok kami yang pertama, saya sendiri, Muhammad Yagi Irsyada, NIM 1264052021888. Yang kedua ada Tata Tiara Akhrija, NIM 12640520220. Yang ketiga ada Qofia Afina Nashwa, 1264052032227. Landasan hukum PPH pasal 24 adalah Undang-Undang PPH KMK nomor 164/KMK.03/2002. PPH pasal 24 adalah peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak di luar negeri untuk mengurangi nilai pajak terhutang yang dimiliki di Indonesia, sehingga jumlah pajak yang harus dibayar di Indonesia dapat dikurangi dengan jumlah pajak yang telah dibayar di luar negeri, asalkan nilai kredit pajak di luar negeri tidak melebihi hutang pajak yang ingin dibayar di Indonesia. Untuk mekanisme perhitungan PPH pasal 24 kami ilustrasikan dengan sebuah PT Dua Putri. Pada tahun 2017, PT Dua Putri memperoleh pendapatan neto di dalam negeri sebesar 20 miliar rupiah dan dari luar negeri sebesar 10 miliar rupiah. Untuk asumsi pajak di luar negeri sebesar 20%. Total penghasilan yang tercatat adalah sebesar 35 miliar. Itu berisi penghasilan dalam negeri dijumlah dengan penghasilan luar negeri. Untuk total PPH terhutang, rumusnya 25% dikali 35 miliar rupiah. Jadi dikali total penghasilan yang tercatat. Jadi untuk hasilnya adalah 8 miliar 750 juta rupiah. Untuk PPH maksimum yang dapat dikreditkan yaitu penghasilan luar negeri dibagi total penghasilan, lalu dikalikan dengan total PPH dihutang yaitu 10 miliar rupiah dibagi 35 miliar rupiah. Lalu dikalikan 8 miliar 750 juta rupiah, maka diperoleh hasil 2 miliar 500 juta rupiah. Jadi untuk pajak penghasilan terhutang yang sudah dibayarkan di luar negeri adalah 2 miliar 500 juta rupiah. Untuk nominal ini yang akhirnya digunakan sebagai pengurang pajak di dalam negeri. Selanjutnya adalah permohonan kredit pajak luar negeri. Untuk melakukan pengkreditan pajak yang terhutang atau dibayar di luar negeri, wajib pajak harus menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan dilampiri 1. Laporan keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar negeri. Kedua, fotokopi surat pemberitahuan pajak yang disampaikan di luar negeri. Yang ketiga, dokumen pembayaran pajak luar negeri. Penyampaian permohonan kredit pajak yang terhutang atau dibayar di luar negeri tersebut dilakukan bersamaan dengan penyampaian SPT tahunan PPH. Penggabungan penghasilan yang berasal dari luar negeri dilakukan sebagai berikut. Pertama, penggabungan penghasilan dari usaha dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut atau accrual basis.
Yang kedua, penggabungan penghasilan lainnya dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut atau cash basis. Ketiga, penggabungan penghasilan yang berupa dividen pasal 18 ayat 2 UU PPh dilakukan dalam tahun pajak pada saat diperolehnya dividen tersebut ditetapkan sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan. Contoh penggabungan penghasilan. PT Mandiri menerima dan memperoleh penghasilan neto dan sumber luar negeri dalam tahun 2014 sebagai berikut. 1. Hasil usaha di negara Jerman dalam tahun pajak 2014 sebesar 700 juta. 2. Di negara Belanda memperoleh dividen atas kepemilikan usahanya di ABC Corp sebesar 1 miliar, yaitu berasal dari keuntungan tahun 2012 yang ditetapkan RUPS tahun 2012 dan baru dibayar tahun 2014. 3. Di negara Inggris memperoleh dividen atas penyertaan saham sebanyak 75% di DEF Corp sebesar 2 miliar. Saham tersebut tidak diperdagangkan di bursa efek. Dividen tersebut berasal dari keuntungan saham 2013 dan berdasarkan keputusan Menteri Keuangan ditetapkan diperoleh tahun 2014. 4. Penghasilan berupa bunga semester 2 tahun 2014 sebesar 500 juta dan Bangkok Bank di Thailand. Penghasilan tersebut baru akan diterima pada bulan April 2015. Penghasilan dari sumber luar negeri yang digabungkan dalam penghasilan PT Mandiri dari dalam negeri tahun pajak 2014 adalah penghasilan pada angka 1, 2, dan 3, sedangkan penghasilan pada angka 4 digabungkan dengan penghasilan PT Mandiri sumber penghasilan dalam menentukan batas jumlah pajak atas penghasilan yang dibayarkan atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan, perlu diperhatikan penentuan sumber penghasilan sebagai berikut. Pertama, penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya, maka sumber penghasilan adalah negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut berkedudukan. Kedua, penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harus bergerak, maka sumber penghasilan adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalti, atau penggunaan harta tersebut berada atau berkedudukan. Ketiga, penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak bergerak, maka sumber penghasilan adalah negara tempat harta tersebut terletak. Keempat, penghasilan berupa imbalan berhubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan, maka sumber penghasilan adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut berada atau berkedudukan. Kelima, penghasilan berupa bentuk usaha tetap tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan. Besarnya kredit pajak yang diperolehkan. 1. Pajak atas penghasilan yang terutang atau dibayar di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap total PPh terutang di Indonesia hanya pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari luar negeri tersebut. Pajak atas penghasilan yang terutang di luar negeri adalah pajak atas penghasilan berkenaan dengan usaha atau pekerjaan di luar negeri. Sedangkan yang dimaksud dengan pajak atas penghasilan yang dibayar di luar negeri adalah pajak atas penghasilan dari modal dan penghasilan lainnya di luar negeri, seperti bunga, dividen, royalti, SWA, dan sebagainya.
2. Besarnya kredit pajak yang diperolehkan adalah setinggi-tingginya sama dengan jumlah pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri, tetapi tidak boleh melebihi jumlah yang dihitung menurut perbandingan antara penghasilan dari luar negeri dan penghasilan kena pajak PKP atau setinggi-tingginya sama dengan pajak yang terutang atas PKP jika PKP lebih kecil dari penghasilan luar negeri, atau menganut metode pengkreditan pajak terbatas atau ordinary credit method. Batas maksimum kredit pajak. Batas maksimum kredit pajak diambil yang terendah dari 3 unsur atau perhitungan berikut ini. 1. Jumlah pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri. 2. Penghasilan luar negeri dibagi seluruh penghasilan kena pajak dikali seluruh PPh berdasarkan pasal 17. Jumlah pajak yang terutang untuk seluruh penghasilan kena pajak adalah lebih kecil daripada penghasilan luar negeri. Apabila penghasilan dari luar negeri berasal dari beberapa negara, maka perhitungan batas maksimum kredit pajak dilakukan untuk masing-masing negara. Contoh, PT Sembada pada tahun 2011 memperoleh penghasilan neto sebagai berikut. 1. Di Indonesia sebesar 3,5 M. Kedua, di Singapura sebesar 1,5 M dengan tarif pajak 40%. 3. Di Belanda 1 M dengan tarif pajak 20%. Diminta, hitunglah kredit pajak luar negeri yang diperkenankan. Pembahasan. Penghasilan luar negeri. A. Di Singapura sebesar 1,5 M. Di Belanda 1 M. Jadi jumlah penghasilan luar negeri 2,5 M. Penghasilan dalam negeri 3,5 M. Jadi jumlah penghasilan kena pajak sama dengan 6 M. PBH terutang sesuai dengan pasal 17 UU nomor 36 tahun 2008. 25% kali 6 M sama dengan 1,5 M. PPh terutang menurut pasal 17 1.500.000. Batas maksimum kredit pajak untuk masing-masing negara. A. Singapura, pajak terutang sama dengan 40% kali 1,5 M sama dengan 600 juta. Maka kredit yang diperlukan adalah 420 juta. Yaitu diambil yang terendah dengan perbandingan 1,5 M dibagi 460 juta kali 1,5 M sama dengan 375 juta. B. Di Belanda, pajak terutang sama dengan 20% kali 1 M sama dengan 200 juta dengan perbandingan 1 M banding 6 M kali 1,5 M sama dengan 249 juta. Maka kredit pajak diperkenankan adalah 200 juta. Jadi besarnya kredit pajak luar negeri yang diperkenankan adalah Singapura sama dengan 375 juta, Belanda 200 juta, kredit pajak yang diperkenankan 575 juta. Pengurangan atau pengembalian PPh luar negeri. Dalam hal terjadi pengurangan atau pengembalian pajak atas penghasilan yang dibayar di luar negeri, sehingga besarnya pajak yang didapat dikreditkan di Indonesia menjadi lebih kecil daripada kredit pajak luar negeri semula, maka selisihnya hanya ditambahkan pada pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri pada tahun terjadinya pengurangan atau pengembalian tersebut. Ada dua situasi adanya hal ini. 1. Apabila pajak atas penghasilan dari luar negeri yang dikreditkan ternyata kemudian dikurangkan atau dikembalikan, maka pajak terutang menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan harus ditambah dengan jumlah tersebut pada tahun pengurangan atau pengembalian itu dilakukan.
2. Apabila terjadi pengurangan atau pengembalian pajak atas penghasilan yang dibayar di luar negeri sehingga besarnya pajak yang dapat dikreditkan di Indonesia menjadi lebih kecil dari besarnya penghitungan semula, maka selisihnya hanya ditambahkan pada pajak penghasilan yang terutang menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Oke, mungkin saja hanya itu yang dapat kami sampaikan. Jadi, untuk kesimpulannya, PPh pasal 24 atau pajak penghasilan pasal 24 mengatur tentang perhitungan besarnya pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak di dalam negeri. Untuk teman-teman yang telah menonton video ini dari awal hingga akhir, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan saya memohon maaf jika di dalam video ada salah kata atau salah ucap atau bahkan ada kesalahan dalam penyampaian materi. Sekali lagi, saya sebagai perwakilan dari kelompok ini mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk teman-teman yang lain, jika sudah menonton video ini, jangan lupa klik tombol like dan bisa share video ini ke teman-teman yang lainnya untuk bersama-sama bisa menambah wawasan tentang pajak penghasilan pasal 24. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.